Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ke Lombok bunyi Pak. Dia mau goreng Kalau Ustaz Umon ceramah dulu boleh makan sambil makan goreng. Camat membeli tomat dibeli ke kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua rancak diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agak kare sakit asa jam 8 saya goreng tu kawan. Hamdan syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan dengan izin Allah kita masih bisa solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Dan dengan izin Allah kita masih sanggup mengusung kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Alhamdulillah. Salawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Buya kita Al-Mukarram Dr. Al-Ustari Ahmad Sahir, yang kita hormati pengurus kita, pembawa acara kita Buya Delperi, yang kita hormati Bapak Jorong, Bapak Wali Nagari, kemudian Linya Mama Alim Ulamba Cadik Pandai dalam Nagari. Baik, pada kesempatan ini sambil menunggu kawan awak yang alun tibo, mudah-mudahan anak muda kita tibo ndaknya. Yang kita hormati lagi pemuda-pemudi yang disudui, yang ditapi, yang tua yang tak bergigi, umumnya yang belum masuk gigi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, segelintir kita utarakan karena kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu saya akan mengutarakan sejarah orang yang pertama memperingati kelahiran Nabi dan hikmah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah teladan umat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa mengharap rahmat Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Pertama kali memperingati hari kelahiran Nabi dinamakanlah Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Ibu bapak, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi memperingati hari kelahiran Nabi tersebut dalam sejarah Tarikhul Islam? Karena pada waktu perang salib umat Islam ketika itu sedikitnya seketek rasawaknya. Yang dilawan adalah ratus ribuan, sementara umat Islam hanya ratusan. Menggigil umat Islam ketika itu ibu-ibu bapak. Undi banyak bana ketika itu orang yang dihadapi. Mereka mungkin melawan ribuan dengan ratusan. Allah jalil kematinya. Dan ketika itu timbullah ide Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima Islam ketika itu, untuk agar umat Islam tidak gentar. La tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Dikumpulkanlah umat Islam ketika itu, diceritakan syuja'ah pemberaninya Rasulullah, bagaimana Rasulullah di negeri Taif dilempar batu beliau, gigi beliau sampai ompong alias tangga.
Kemudian sahabat beliau mempertahankan Islam, mempertahankan melindungi Rasulullah. Luka-luka ibu bapak. Kemudian yang sangat sadis sekali, umat Islam dibantai ketika itu hidup. Begitu besarnya perjuangan Rasulullah. Oleh karena itu ketika itu dikumpulkan umat Islam. Allah diperingati Maulid Nabi umat Islam dari utara selatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Wal fata bil fata minal fata bi jihadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyingsingkan lengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda berjuang di jalan Allah. Tumbuhlah semangat umat Islam ketika itu. Dan ketika telah berkumpul dengan disatukan umat Islam, jadi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Pak, umat Islam menjadi kuat. Kenapa? Dengan memperingati kelahiran Rasul yang tua, yang gero, baik lungga, gigi tangga, babondong-bondong basatu di bawah naungan masjid yang tidak pernah menjadi masjid dengan kegiatan kelahiran Nabi. Kalau tersentuh imannya, rindu kepada Rasulullah, pasti dia datang ke masjid. Oleh karena itu, waktu peperangan salib, dengan memperingati kelahiran Nabi, umat Islam ibarat sapu lidi. Kalau sapu lidi itu satu, indak tangke saruk doh. Tetapi kalau sapu lidi itu bersatu, kepala rumah tangga bersatu, kepala rumah adat bersatu, kepala rumah madrasah bersatu, kepala rumah masjid bersatu, maka sapu lidi itu menjadi kuat. Kemungkaran di negeri ini akan bisa terangkat. Maka di perang salib, umat Islam berhasil mengalahkan ribuan. Jadi umat Islam kau bagaikan buih di lautan nanti. Tetap tariku ummati salasati wa sab'ina kulluhum finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan lebih. Seluruhnya akan masuk neraka. Yang masuk sudah hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi umat Islam kau bagaikan buih di lautan, suatu saat terombang-ambing bagaikan makanan di meja hidangan digerogoti oleh orang lain, tetapi lemah. Kenapa? Wal fata warisatul ulama. Pemuda pewaris ulama tidak ada, makanya akan menjadi lemah. Apabila kita telah bersatu, umat Islam akan menjadi kuat. Inilah yaitu hikmah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah bukti rindu cinta kita kepada Rasulullah. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat para nabi berselawat kepada Rasul, menyambut kelahiran Rasul, mengucapkan salam dan selamat sejahtera untuk Rasulullah. Semulia-mulia hari, lebih mulia hari Jumat. Semulia-mulia Nabi, lebih mulia Nabi Muhammad. Jadi ibu bapak-bapak yang datang kini kok berarti cinta kepada Rasul. Yang tinggal di rumah kok berarti dipertanyakan umat Nabi Muhammadnya. Ulang tahun Nabi awak nak tiba. Sementara laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak kujadikan dunia beserta isinya. Kalau ndak kado nak cahaya Muhammad ko, indak bisa iko diminum. Indak bergerak jantung itu. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Cahaya Muhammad kolah nak buat minum. Makanya ibu-ibu bapak-bapak kalau menawarkan ubek dengan solawat. Karena apa? Allahi Nabi Muhammad jasadnya yang ruh Muhammad itu udah ada. Allah ciptakan langit dan bumi karena cahaya Muhammad. Oleh karena itu maharnya Nabi Adam alaihissalam adalah dengan mengucapkan solawat kepada Subhanahu wa ta'ala. Itu maharnya. Ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Hikmah yang ketiga ada dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, jembatan untuk beribadah bagi umat Islam. Yang tak biasa berinfak, yang biasa tak perhatian kerana masaji, yang tak biasa tak perhatian tikar masaji, berkumpul di dalam naungan satu masjid, al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minar azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Jadi nampak kekurang masaji kau yang tak biasa berimpak, bertambah nilai ibadah
umat Islam ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan sejarah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita akan menimbulkan cinta kepada Rasulullah dan kita bisa mencontoh sifat jujur Rasulullah, dipercaya Rasulullah, cerdasnya Rasulullah, amanahnya Rasulullah. Itu beberapa dari kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lempilan yang akan disampaikan oleh Buya Syahrial Sahir. Terima kasih. Alif janan tanda rapat, hazab jasukun tanda mati. Ridho jemaah amba pinta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.